Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, terima kasih, serta nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Salat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab fikih Bulughul Maram. Kita sudah sampai bab sutroh ya. Sutroh kemarin sunnah ya, sunnah untuk memasang sutroh atau sunnah untuk mendekat kepada sutroh ketika sholat. Jaraknya sekitar 3 zirok kemarin ya, 3 zirok ya. Kalau terlalu pendek juga sujudnya nanti susah. Kalau terlalu panjang nanti mencegah orang juga susah. Maka kira-kira saja di sini adalah yaitu 3 zirok. Dan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian juga larangan. Larangan bermakna haram, melewati orang di depan sholat padahal sudah pasang sutroh ya. Kalau sudah pasang sutroh, kok ada orang lewat di depannya antara dia dan sutroh, maka hukumnya apa? Haram ya. Kemudian sutroh itu bisa tembok, bisa tiang, atau bisa tongkat setinggi sekitar sepertiga zirok kemarin ya. Atau mungkin bisa benda sesuatu, bisa tas dan sebagainya. Atau bisa kemarin bisa garis, ya kan? Bisa garis. Atau bisa sajadah kemarin ya. Nah, itu bisa juga dianggap sutroh. Kemudian yang selanjutnya tentang ya, lewatnya perempuan, keledai dan anjing hitam di antara orang yang sedang sholat. Jadi kalau ada perempuan, keledai atau anjing lewat di depan orang sedang sholat ya, tapi jarang ya. Kalau perempuan juga jarang. Sini laki-laki semua. Apalagi keledai, tidak ada sini keledai. Anjing juga apalagi, kecuali kalau kita sholat di kebun atau di halaman, nah itu bisa. Di sini 3 ya, perempuan, keledai dan anjing. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u sholatal mar'il muslim, memutus salatnya seorang muslim,
Ya, idza lam yakun baina wadaihi, apabila antara dia di depan dia tidak ada semisal pelana kuda, pelana onta, ya, sutroh berarti ya, sutroh. Apa yang lewat? Al-mar'atu perempuan, al-himaru keledai, wal kalbul aswad dan anjing hitam. Ya. Jadi kalau yang dilewat kita tidak ada sutroh, ya kan? Kalau ada sutroh, ada orang lewat, hukumnya apa kemarin? Makruh ya, makruh saja lewat. Misalnya orang sholat tidak ada sutrohnya, terus orang lewat di depannya, itu hukumnya makruh. Nah ini tidak ada sutroh, tapi yang lewat perempuan, keledai atau anjing hitam. Maka di sini apa? Membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Ya. Al-hadis, hadis. Wafihi, dan di dalamnya al-kalbul aswad syaiton. Anjing hitam itu adalah setan. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, ini dikeluarkan Imam Muslim. Apa? Mekah kemarin ya sudah dibahas ya. Kalau di Mekah Madinah gimana? Ada orang lewat, sudah ya? Darurat ya. Tidak bisa dihindari. Ya. Iya kan, tidak bisa, ini kan campur di sana kan? Iya kan, campur. Ya. Apalagi di Mekah. Kalau di Madinah itu sendiri-sendiri kan, laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau di Mekah campur, tawaf aja campur kan? Nah, campur. Tidak bisa itu dihindari. Kita lagi sholat, orang tawaf kali ya. Nah bisa juga. Ya, hindari. Ya. Oh sini tidak ada keterangan ya, belum ya. Nanti coba ada keterangannya atau tidak. Ya belum ada keterangannya. Yaqta'u sholatul mar'i, salat seseorang itu terputus, terputusnya rusak. Ya. Atau di sini tidak batal. Cuman pahalanya berkurang. Nanti ada hadis berikutnya. Ada hadis berikutnya ya. Ada hadis. Ya. Al-mar'atu perempuan, mururul mar'ah, yaitu lewatnya seorang perempuan. Nah, sini tidak ada haid atau tidak diterangkan umum ya, tidak dijelaskan. Ya, fikih hadis pertama. Nah ini, ihtalafal ulama'u fi hadza, para ulama berselisih dalam hal ini. Qala ba'duhum, sebagian mengatakan yaqta'u haula'i shalah, mereka ini memutus sholat, membatalkan sholat. Siapa? Perempuan, keledai dan anjing. Sebagian ya, sebagian. Jadi di sini ada perselisihan, ya. Qala jumhur, jumhur mayoritas. La yaqta'u syai'un, tidak ada yang memutuskan membatalkan sholat sesuatu apapun. Seperti tadi, ya. Baik yang telah disebutkan tadi, perempuan, keledai atau anjing maupun yang lainnya. Karena ada hadis-hadis yang lain yang bertentangan dengan hadis ini. Nah, nanti ada hadis-hadis yang bertentangan. Kalau ini kan hadis ini mengatakan sholat seseorang itu terputus, rusak karena lewat perempuan, keledai. Hadis yang lain nanti ada hadis-hadis yang mengatakan tidak batal, ya, tidak batal. Dan sesungguhnya itu tidak memutus sholat. Ya, maka jumhur itu mentakwil, jumhur dari salaf maupun khalaf itu mentakwil bahwasanya yang dimaksud memutus di sini adalah yaitu apa? Berkurangnya pahala sholat. Ya, berkurangnya pahala. Kenapa?
kok kurang pahala sholat. Coba kalau kita lagi sholat, lagi khusyuk-khusyuknya, lewat perempuan di depan kita, kira-kira gimana kita? Wih, siapa ini? Apalagi muda kan? Akhirnya apa? Kekhusyukan itu buyar. Ya kan begitu. Ini hikmahnya di situ maksudnya. Ya, sebagian itu bukan batalkan, tapi apa? Mengurangi kekhusyukan. Ya itu bisa juga ya. Yang penting bisa membuyarkan konsentrasi kita itu, ya mengurangi juga. Ya. Nah, apalagi kalau anjing, ini kok ada anjing dari mana? Akhirnya nanti pikirannya malah muter-muter kan, ini kok bisa masuk atau belum ditutup pintunya kan, sholat malah seperti itu kan. Ya. Bisa saja nanti sampai salam masih mikir anjing kok bisa masuk kan. Nah, akhirnya apa? Ini sini. Sebagian mengatakan ini tidak membatalkan, cuman apa? Mengurangi kekhusyukan. Kalau kekhusyukannya berkurang berarti pahalanya juga berkurang. Makanya hikmah disunahkan untuk memasang sutra itu supaya kita konsentrasi, tidak ada orang lewat-lewat kan begitu. Ya. Jadi itu ya maksudnya. Dan yang dimaksud di sini bukan membatalkan sholatnya, bukan merusak, tapi menguranginya. Wa minhum, dan di antara mereka mengatakan bahwasanya hadis ini sudah mansuh. Mansuh itu terhapus dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? La yaqta'us shalah al-mar'u syai'. Salat seseorang itu tidak bisa batal karena sesuatu apapun. Maksudnya karena orang lewat tadi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, adapun Imam Ahmad semoga Allah meridhoinya, apa? Yaqta'ul kalbul aswad. Imam Ahmad berpendapat kalau anjing hitam itu memutus salat. Anjing hitam ya. Anjing hitam memutus salat. Ya. Ya, memutus salat. Ya itu. Jadi kalau hadis tadi apa? Hadis tadi memutus salat ya. Wanita, keledai, anjing hitam lewat depan kita memutus salat. Hadisnya ya. Tapi jumhur mayoritas ulama itu maksudnya bukan memutus salat tapi mengurangi pahala. Adapun Imam Ahmad yang memutus salat itu anjing hitam. Al-musalli yarudul mar baina yadayhi. Orang yang sholat itu menolak atau mencegah orang yang lewat di depannya. Nah, ini hadisnya ini. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qol, dan dari Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, idza shallatukum, apabila salah seorang di antara kalian salat ila syai'in, menghadap sesuatu, yasturuhu minan nas, yaitu sutroh tadi, sholat sudah masang sutroh, fa'arada ahadun, maka ada seseorang ayah taza baina yadayhi, ada orang yang mau lewat di depannya antara kita dan sutroh, falyadfa'hu, maka tolaklah dia, cegahlah dia, cegah. Kalau sudah pasang sutroh, ada orang mau lewat, apa cegah. Ya. Fa'in aba, jika dia mau tetap memaksa mau lewat, fal yuqatilhu, maka perangilah. Perangilah itu maksudnya apa? Ya bukan dibunuh. Ya. Maksudnya apa? Cegahlah sekuat mungkin. Namanya fal yuqatil. Fal yuqatil pakai kata qatala kan membunuh. Ya. Karena dulu konon ceritanya ada seperti itu. Ada orang sholat, ada anak kecil lewat di depannya, dicegah. Tapi nyegahnya pakai kaki. Kayaknya ditendang anak ini. Tendang, jatuh kena mimbar. Kebetulan anaknya ini anak ketua takmir. Hanya apa namanya? Masalah kan begitu. Salah. Ya, maka memahami itu tidak letelak seperti ini ya. Fal yuqatil itu bunuhlah. Tapi maksudnya ini bukan dibunuh tapi cegahlah sekuat mungkin ya dengan tangan tadi.
bukan dengan kaki. Kenapa? Fa inna ma huwa syaiton, karena sungguhnya adalah setan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, fa inna muqarin, karena bersama orang yang lewat tadi itu ada pendamping. Qarin itu jin atau setan pendamping. Jadi yang dicegah itu qarinnya tadi sebenarnya kan, tapi kan mendampingi orang tersebut gitu. Ya. Nah ini ada kisah rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Muqaddimah hadis, pembukaan hadis ini. Ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Yusolli, beliau salat ila say'in yasturun nas, yaitu beliau salat menghadap sutroh. Fa'arada sab, tiba-tiba ada seorang pemuda min Bani Mu'id, dari Bani Mu'id, mau lewat di depannya, padahal sudah pasang sutroh. Fadafa Abu Sa'id fi sadrihi, maka Abu Sa'id mencegah dadanya. Maksudnya apa? Dicegah dadanya. Ya, dadanya ini berarti apa? Boleh kena dadanya seperti itu. Fanadzara syab, maka kemudian pemuda ini melihat, tidak paham dia kan, tidak paham, ya, melihat dia. Terus apa? Dia kepengen maju lagi, dicegah, dia tidak paham, pengen lewat lagi, dicegah lagi sabu Abu Sa'id, itu lebih keras nyegahnya. Ya. Maka apa? Maka kemudian dia apa? Dia minggir, ya, minggir, kemudian lewat apa ya? Lewat samping atau lewat mana? Setelah itu apa? Dakhala ala Marwan, beliau masuk ke rumahnya Marwan, yaitu Amir Madinah. Kemudian dia mengadukan hal tersebut kepada tentang Abu Sa'id, ya. Maka Abu Sa'id juga masuk ke situ, ya. Ya, kemudian apa? Maka Abu Sa'id mengatakan, sami'tu an-nabi yaqul, aku mendengar Nabi berkata, idza shalla, hadis tadi yang dibaca. Ya, jadi ini terjadi juga di lapangan, juga terjadi seperti itu. Ya. Fikih hadis pertama, al hadisu ta'kidut littikhadhi sutroh. Hadis ini menguatkan untuk menjadikan sutroh, ya. Hadis ini menguatkan untuk membuat sutroh. Kemudian apa? Kemudian juga melarang orang yang lewat di hadapannya. Kalau sudah buat sutroh, ya sudah, kalau ada orang lewat dicegah, ya. Ya. Dan ini adalah amrun nadbun, ya. Ini sunnah apa? Sunnah muakkadah. Ini sunnah muakkadah. Ghairu wajib, dan tidak wajib. Jadi ini bukan wajib, tapi apa? Sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Ya, tidak wajib juga, tapi sunnah yang ditekankan. Dan dari hadis ini juga boleh untuk melakukan gerakan kecil, gerakan sedikit di dalam sholat karena darurat. Mencegah orang lewat itu kan bukan pekerjaan sholat kan. Pekerjaan sholat itu ya ruku, sujud, duduk, berdiri kan. Mencegah orang ini kan bukan pekerjaan sholat, tapi itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Darurat, dan itu dibutuhkan. Ya. Qala Qadi bin Iyad berkata, wa ajma'u, dan mereka itu bersepakat ala annahu lazal muqatalah bisilah. Ini para ulama bersepakat bahwasanya tidak wajib untuk mencegah tadi dengan senjata.
Mungkin lagi sholat pakai, kalau orang dulu kan kemana-mana pakai pedang kali ya, pakai pedang, pakai panah. Sholat mungkin ditaruh atau pedangnya masih di sini kan begitu kan. Nah, maka tidak wajib dengan senjata tadi, cukup dengan tangan. Qatalas banget. Dan apa-apa yang bisa melukai atau mencelakakan, ya, walaupun bukan senjata, tapi kalau nanti bisa melukai, tidak boleh. Ya. Dengan apa? Yang berbahaya juga tidak boleh. Ya sudah dengan tangan, cukup dengan tangan. Maka menolaknya itu dengan sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Kemudian hadis selanjutnya anwa'us sutroh baina yadil musolli, macam-macam sutroh. Kemarin sudah ya, kemarin sutroh. Tapi ini hadisnya ada ini. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an, maka hendaklah dia menjadikan di hadapannya itu sesuatu, ya, dijadikan kalau sholat itu menjadikan di hadapannya itu sesuatu sebagai sutroh tadi. Fa'ilam yajid, apabila tidak mendapatkan sesuatu, fal yansib aso, maka tegakkan tongkat, ya, pakai tongkat. Fa'ilam yakun, jika tidak tongkat, fal yahutto khoton, maka buat garis, ya sudah garis, ya, gitu. Summa la yadurru man marra baina yadi. Kalau sudah seperti buat sutroh, maka tidak akan memberi mandorot orang yang melewatinya. Lewatnya sudah di depan garis tidak masalah, ya. Nah, jadi di sini sutroh yang pertama apa? Ya sesuatu, ya. Kemarin sudah tingginya berapa, jaraknya berapa sudah. Kalau tidak ada apa? Tongkat. Ya kalau di kita kan jarang tongkat, ya. Jarang. Paling di sini kita apa? Ya tas, apalagi peci, kunci, Kalau gerakan sedikit tidak apa-apa kan? Untuk kepentingan sholat kan tidak apa-apa ya, kepentingan gerakan sedikit, masang ya, yang sutroh, ya. Akhraju Ahmad, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Ibnu Ahmad, ya. Fikih hadis pertama, innal sutra baina yadil musalli tujzi'u bi aisya'in. Sesungguhnya sutra antara orang yang sholat atau di depan yang sholat itu boleh dengan sesuatu apapun. Dan hadis-hadis yang masalah itu banyak. Ya, jadi itu. Illam yajid musallima yadau amamahu, apabila seseorang yang sholat tidak mendapatkan sesuatu untuk diletakkan di depannya, maka apa? Fakhuto baina khoton, maka dia membuat garis di depannya. Garis ini sudah mencukupi. Immatulan, baik garis itu panjang begini, samping kita sholat terus buat garis ke depan, seret, ada garisnya. Atau di depan kita kasih garis seperti ini. Kayak apa kemarin? Kayak ini melengkung gini kan, di depan kita sholat garis melengkung sini. Nah, intinya Pak, untuk menandai oh ini sutra. Kalau ini garis semua, ini karpet nih sudah, ya, garis ya. Ya. Kalau kita sudah tahu ya sudah ada orang sholat di situ di tengah, ya sudah anggap saja depannya berarti garis sutroh kan begitu. Lewat yang di sinilah, misalnya sholatnya di situ, ya kan? Berarti sutrohnya di sini kan? Ya sudah, kalau kita mau lewat ya lewat di sinilah, di atas sutroh ini kan. Nah, jangan di yang merah itu. Kalau yang merah itu berarti apa? Masuk sutroh kan begitu. Ya. Nah, kalau barisan, kalau sop depan ya berarti sutrohnya bisa yang dianggap sutroh bisa orangnya
Nah, ya, ya dia kan tidak lewat aja kan, cuman berdiri. Ya, yang dilarang kan lewat. Ya, melintas. Ya. Kalau dia berdiri malah jadi sutroh dia kan. Kalau dia berdiri di depan kita, dia jadi sutroh. Iya, iya, iya. Ya. Yang dilarang melewati ya, melewati itu nyabrang gitu. Kalau jalan raya menyeberang kan gitu. Iya, ya. Yang selanjutnya, apabila seseorang itu sudah orang sholat itu sudah meletakkan sutroh, walaupun hanya sekedar garis, maka apa? Maka tidak mundorot, ya, tidak memberi mundorot orang yang lewat di depannya, yaitu tidak mengurangi pahalanya tadi, atau tidak membatalkannya. Begitu juga ketika dia itu tidak membuat sutroh, ya, tidak membuat sutroh, maka sholatnya tetap tidak batal. Sholatnya tidak batal meskipun ada orang lewat di depan kita. Kita mungkin lupa tidak membuat sutroh, ya kan? Kita sholat ada orang lewat di depan kita, sholat kita tidak batal. Itu ya. Nah ini. Qala Syafi'iyah itu mengkiaskan yaitu meletakkan sutroh di depan orang yang sholat, yaitu dengan menghamparkan semacam sajadah. Ya, jadi sajadah kalau Syafi'iyah sudah dianggap sutroh. Jadi kalau ada orang pakai sajadah ya sudah sutrohnya itu. Jangan lewat nginjak sajadah gitu loh. Tapi kalau lewat di depannya sudah di luar sutroh kan gitu ya, Syafi'iyah. Ya. Hadis selanjutnya, la yaqta'u shalah syai'. Nah, nih. Salat tidak terputus dengan sesuatu. Kalau tadi salat terputus karena wanita, keledai dan anjing hitam. Nah, kalau ini kebalikannya hadisnya. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah Rasulullah bersabda, la yaqta'us sholata syai'un, sesuatu tidak bisa memutus salat, ya. Wa adra'u mastata'tum, maka lakukan semampu kalian. Akhraj Abu Dawud wa fi sanadihi dha'afun. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, dalam salatnya ada kelemahan. Nah, hadis ini bertentangan dengan hadis yang pertama. Fikih hadis pertama, as-sholatu la taqta'. Salat itu tidak memutus atau salat tidak terputus. Biman yamuru bainal musolli, yaitu dengan orang yang lewat di depannya. Jadi ada orang lewat depan kita, salat kita tidak batal. Tapi apa? Yundabu daf'al mar baina dalam sholat, disunahkan untuk mencegah orang yang lewat di depan kita. Hukumnya apa? Sunnah. Disunahkan. Dengan apa? Bil isyarah, dengan isyarat. Nah, bisa dengan tangan, isyarat. Awit tasbih, atau dengan tasbih, subhanallah, gitu kan? Au biliat, atau dengan tangan ini. Ya, jadi bisa dengan tangan, bisa dengan isyarat, bisa dengan tasbih. Ya, mungkin juga bisa ya. Ada orang melewat tasbih, subhanallah, tidak jadi lewat. Apalagi kalau yang sholat mazhab Maliki, karena mazhab Maliki sholatnya tidak sedekap kan, cuman begini saja. Dikira cuman berdiri aja, oh ternyata sholat kan gitu. Nah, kalau kemarin di Mekah mungkin pernah lihat Madinah sholat tidak sedekap, tapi cukup tangannya seperti ini, mazhab Maliki ya. Nah, Maliki enggak sedekap.
Tidak tahu sholat atau berdiri, nah, ternyata sholat. Katanya ada Syiah juga sama juga. Syiah itu kalau sholat juga tidak sedekap, gini aja. Alam ya, tidak sedekap, tangan di bawah aja. Ya begitu sholatnya. Kalau ada orang sholat seperti itu ya, kalau tidak Malikiyah, ada sebagian Syiah seperti itu, sedekap. Ya, jadi hadis ini bertentangan dengan hadis yang pertama tadi. Hadis pertama, sholat batal karena wanita, keledai dan anjing hitam. Kalau hadis ini tidak, sholat tidak batal karena lewatnya orang di depan orang sedang sholat. Nah, makna tadi apa? Batal tadi itu bukan bernama batal, tapi apa? Mengurangi pahala. Kenapa pahalanya berkurang? Karena berarti apa? Kita tidak konsentrasi ada orang lewat depan kita. Nah, itu maknanya seperti itu. Ya, selesai ya. Bab sutroh selesai sudah. Bab sutroh selesai. Nah, selesai minum dulu, Pak. Masih lama ini ya. Berapa menit? 11 ya. Babul hasi ala khusyuk fi shalah, yaitu anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Anjuran untuk khusyuk di dalam salat. At-tahdur fi shalah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, nah Rasulullah SAW ayyusalli rajul muhtasiron. Rasulullah itu melarang seseorang sholat itu muhtasiron. Apa itu muhtasiron? Hadis ini muttafaqun alaih, berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maknahu, apa muhtasiron itu? Muhtasiron adalah ayyaj'ala yadu ala khasiratihi. Muhtasiron itu orang sholat meletakkan tangannya di pinggang. Pinggang mana pinggang? Nah, tasiron. Ya, di pinggang. Gini ya. Ya. Wafil Bukhari an Aisyah, dan dari Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna dzalika fi'lul yahud, karena itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Begini. Ya. Sholat begini ya, larangan, larang. Ya, mutasiron itu apa di sini ya? Mutasiron adalah seseorang meletakkan tangannya di pinggangnya ketika sholat, ya. Maksudnya apa? Yaitu meletakkan kedua tangannya di atas pinggang di dalam sholat. Ya, atau dalam perkataan yaitu memegang, seseorang itu memegang dengan tangannya, memegang apa? Pinggangnya, ya, memegang pinggangnya. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Kalau khusyuk itu khudu. Khusyuk itu apa? Khudu. Apalagi? Qorib, khudu. Ya, khusyuk itu kalau bahasa kita apa? Merendah diri. Ya, khusyuk di dalam pandangan, khusyuk di dalam suara, ya. Diam, merendah, itu namanya khusyuk ya. Dan khusyuk itu di dalam hati. Ya. Tapi dari khusyuk itu nanti akan apa? Kalau hati khusyuk, otomatis badannya khusyuk, kan begitu. Kalau hati khusyuk, badannya kan khusyuk. Maka khusyuk itu ya diam. Ada juga mengatakan bahwasanya muhtasiron itu apa? Muhtasiron itu adalah seperti setan ketika iblis diturunkan dari langit itu begini. Nah, muhtasiron. Sombong ya. Fikih hadis pertama,
ya, hurmatul ikhtisar fi shalah, larangan haram, ya, haram yaitu ikhtisar ketika sholat, yaitu apa? Orang yang sholat meletakkan kedua tangannya di atas pinggangnya, bisa dua-duanya, bisa satu saja. Hah? Apa Pak? Mangkrek. Ya. Baik dua tangannya atau satu tangannya gitu, sama aja. Hah? Enggak apa-apa. Ya kalau ada uzur enggak apa-apa ya. Inna wat aliyat alal khosri haramun. Nah ini haram, hukumnya haram. Sesungguhnya meletakkan tangan di atas pinggang itu haram. Li'annahu min fi'il Yahud, karena itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan itu merupakan perbuatan setan. Ada yang mengatakan bahwasanya iblis ketika turun ke bumi seperti itu. Ya. Juga ada yang mengatakan karena itu merupakan perbuatan orang yang sombong, mutakabbir, sombong. Biasanya kan orang sombong gitu ya, bangga kan begitu ya. Kalau capek beda lagi. Capek sambil. Yang ketiga, ya rumut tasyabuh bil Yahud, haram menyerupai orang-orang Yahudi ya tadi. Karena itu merupakan perbuatan orang Yahudi. Li'anna man tasyabaha biqaumin fa minhum, karena orang yang menyerupai satu kaum berarti dia bagian dari kaum itu. Wa hadis annahyu an dzalika katsirah, dan hadis-hadis yang melarang itu banyak. Tidak khusyuk juga. Kalau sholat seperti ini tidak akan khusyuk ya. Nah, tidak akan khusyuk juga. Satu lagi kali ya. Taqdimul asar alal maghrib, mendahulukan makan malam daripada sholat maghrib. Nah, ini berarti kalau makan malam itu sebelum maghrib ya. Zaman dulu kali ya. Makan malam di sini mendahulukan makan malam daripada sholat maghrib. Ya. Hah? Katanya malam-malam itu memang tidak boleh makan berat ya. Ya. Saya juga sudah terbiasa kalau malam tidak pernah makan, kecuali pas ada pengajian itu baru makan. Tapi kalau hari biasa itu makan tuh paling jam-jam 5 itu. Jam 5 setengah 6 tuh makan, nanti sudah tidak makan lagi. Wa anna Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza qudimal asa, apabila telah dihidangkan makan malam, fa'abdawu bih, maka apa? Dahulukan makan malam dulu, qabla an tusallul maghrib, sebelum kalian sholat maghrib. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Al-asa itu apa? Al-asa itu ta'amul asa fil masa ya. Asa itu makanan di waktu sore. Namanya asa. Fa'abda'u artinya apa? Qaddimu, dahulukan makan dulu. Ya, dahulukan makan sebelum melaksanakan apa? Salat maghrib. Fikih hadis pertama, karahatu sholati bi hadrati ta'am alladzi yuridu aklah. Makruh salat ketika pas dihidangkan makan, ketika dia ingin makan. Dia sudah kepengen makan, ya kan? Sudah ada di depannya. Terus dia salat. Nah, maka salat ini hukumnya adalah makruh. Makruh. Maka makan dulu, karena makan sudah dihidangkan dan kita sudah kepengen gitu loh. Karena sudah ada kepengen tadi. Beda kalau kenyang, ndak kepikiran kan. Sholat kalau sudah kenyang ndak kepikiran lagi. Tapi kalau lapar sudah ada, kok sholat dulu, kepikiran kita. Nah ini mengurangi kekhusyukan tadi itu. Maka yang didahulukan tuh khusyuknya kan gitu, ya.
Maka ketika seperti itu sholat malah makruh itu. Sholat hukumnya makruh. Ya. Kenapa makruh? Karena ketika sholat nanti dia sibuk pikirannya itu. Aduh, ternyata cepet-cepet sholatnya cepet-cepet ya, nanti keburu habis kan begitu akhirnya kan. Akhirnya tidak khusyuk dia sholatnya. Kok tidak salam-salam, kok bacanya malah panjang kan begitu. Ya. Akhirnya ketika sholat dari awal sampai akhir malah tidak ada khusyuk kan. Karena apa? Kepikiran gule. Jadi ya apalagi betul ternyata setelah itu habis kan. Nah, sudah sholatnya tidak khusyuk ya kan. Nanti makanannya juga tidak bagian ya. Ya. Nah kalau sudah seperti itu nanti khusyuk akan hilang. Karena akan ada gangguan yang hadir tadi. Gangguan apa? Makanan tadi. Maka dengan hal ini juga karohatus sholah, yaitu makruh sholat bersama menahan dua sesuatu khobas, yaitu apa? Kencing dan BAB juga makruh. Sudah mau kencing tahu sudah terasa kok tetap sholat. Sholatnya sah tapi makruh karena ketika sholat nanti sambil nahan, cepet-cepet jangan panjang-panjang kan gitu akhirnya kan. Atau baul, nahan apa? Nahan BAB. Kalau lagi mau kencing BAB sudah BAB dulu, kencing dulu. Yang itu kan. Kalau sholat malah apa makruh karena khusyuknya akan hilang. Sama dengan makanan tadi. Ya kan tadi. Wa yulhaqu bihadza maka nafi ma'nahu mimma yasghul qalb, dan yang semana dengan makan, kencing atau baul itu segala sesuatu yang nanti menyibukkan kita di sholat tidak khusyuk. Nah, bukan hanya itu saja. Ya. Bukan hanya itu saja. Apa contohnya? Ya. Yang pokoknya segala sesuatu yang belum selesai atau mau dikerjakan kita lagi mau kok malah sholat, tidak khusyuk. Tapi beda kalau nonton bola atau game kali ya. Sebentar nonton bola dulu. Ya itu kan bukan kebutuhan ya. Nanti tidak khusyuk sholatnya kan. Beda ya. Ya kalau kencing BAB itu kan darurat kebutuhan kan yang harus segera ditunaikan. Kalau cuman bola terus apa lagi game, nah itu malah bukan layak untuk didahulukan. Bahkan kalau terus itu nanti sholatnya selesai game malah bisa salah. Nanti aja kalau sudah selesai nih lagi seru-serunya kan gitu. Ya, memang betul akhirnya kalau sholat belum selesai. Nah, maka kalau halal hobi seperti itu jangan di banyak sering-sering nanti ketagihan ya, nanti ketagihan. Kalau ketagihan pas waktu sholat, nah nanti sholat kepikiran itu kan. Ya. Apalagi kalau pas Piala Dunia ya, nah sudah. Apalagi yang main tim favoritnya, ya. Indonesia. Ya. Dan nanti habis sholat langsung kelepat itu, tidak zikir-zikir ya, langsung gitu aja. Berarti tadi sholatnya itu nunggu terus itu, ya, khusyuk. Ya, dan itu kesemuanya akan menghilangkan kekhusyuan sebagaimana Rasulullah la sholata bi hadri ta'am, tidak ada sholat dengan hadirnya makanan ya. Kalau sudah disiapkan dan kita sudah ingin, tidak usah sholat. Bahkan Rasulullah la sholata, tidak ada sholat ketika hidangan sudah disiapkan. Wala huwa yudafi'u akhbas, dan juga tidak ada sholat ketika orang apa? Menahan kencing atau menahan BAB. Tidak ada sholat. Artinya apa? Tidak ada khusyuk di dalamnya sudah. Tidak ada khusyuk. Mau khusyuk gimana? Ya tidak bisa. Yang lanjutnya, hadhil karohah, kemakruhan ini
Idza shalla kadzalik makruh salat tadi ya. Tadi kan berarti makruh salat ketika dihidangkan makanan, ketika mau kencing, mau BAB kok salat. Salatnya hukumnya makruh. Ya. Apabila fil waktu saah ketika waktunya itu masih longgar. Artinya waktu salat itu masih panjang gitu loh. Kalau waktunya sudah mepet, cuman waktunya salat tinggal 4 menit, ya sudah dahulukan sholat dulu, jangan makan dulu. Nanti makan dulu, habis makan waktunya sudah habis. Ya. Jadi kemakruhan sholat tadi ketika apa? Ketika waktu itu masih panjang. Tapi kalau waktunya sholat sudah sempit, sekitar 4 menit, ya 4 menit itu paling 4 rakaat, ya kan? Nah, kalau makan tuh nanti bisa 6 menit, bisa 10 menit. Maka didahulukan apa? Sholat. Ya. Jadi sholatnya orang. Hah? Sudah ya? Ya pas-pas ini sudah. Kalau begitu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.